Sobat Exaidu. Kali ini kita akan bahas salah satu topik penting anak ekonom, yaitu penganggaran, dengan fokus pembahasan anggaran perusahaan jasa. Namun sebelum lanjut, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Dalam dunia bisnis, perencanaan keuangan bukanlah sekadar catatan angka, melainkan navigasi perusahaan itu sendiri. Tak peduli apa jenis perusahaannya, nyatanya pada setiap bisnis harus menyusun anggaran keuangan yang jelas dan terstruktur. Nah, video ini akan mengajak Anda untuk memahami komponen anggaran perusahaan jasa secara ringkas namun esensial. Perusahaan jasa adalah badan usaha yang menjual layanan kepada konsumen. Berbeda dengan perusahaan dagang, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan fisik. Contoh yang bisa kita lihat adalah salon, jasa kebersihan, konsultan, dan layanan bimbingan belajar. Karakteristik utamanya yaitu tidak adanya harga pokok penjualan, tidak adanya persediaan, dan layanan yang bersifat tidak berhenti. Nah, dengan struktur yang tepat, perusahaan jasa dapat mengolah keuangan secara efisien. Potensi kerugian bisa ditekan, kinerja bisa diukur, dipantau, dan keputusan bisnis menjadi lebih terarah. Karena di balik setiap pelayanan pasti ada perencanaan yang matang, dan itu semua dimulai dari anggaran. Nah, setelah memahami karakteristik dari perusahaan jasa, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Apa saja sih komponen yang harus dirancang dalam menyusun anggaran perusahaan jasa? Sama seperti perusahaan dagang, perusahaan jasa juga penting untuk menyusun anggaran terintegrasi. Namun bedanya, struktur fokus itu menyesuaikan sifat jasa dan juga golongan perusahaan jasa yang meliputi. Nah, yang pertama itu ada pendapatan jasa sewa, yang kedua pendapatan jasa angkutan, yang ketiga pendapatan jasa penitipan, yang keempat pendapatan jasa keuangan, yang kelima pendapatan jasa hiburan, dan yang keenam ada pendapatan jasa lainnya. Nah, selain itu terdapat juga anggaran pendapatan jasa yang terdiri dari 4 bagian penting. Yang pertama itu ada anggaran pendapatan jasa, yang kedua ada anggaran biaya operasional, yang ketiga ada anggaran laporan laba rugi, dan yang keempat ada neraca proyeksi. Nah, itu saja gambaran-gambaran umum terkait dengan struktur dan juga penyusunan anggaran pendapatan jasa. Nah, dari gambaran-gambaran umum tersebut tentunya pasti ada satu pertanyaan penting terkait dengan untuk apa sebenarnya anggaran tersebut disusun. Halo Sobat Exaidu. Jadi perusahaan jasa menyusun anggaran dengan tujuan untuk memastikan kegiatan operasional dan kegiatan keuangan perusahaan dapat berjalan terencana dan efisien. Nah, secara lebih rinci, disusunnya anggaran perusahaan jasa ini yang pertama memiliki tujuan untuk perencanaan keuangan, baik itu perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu bertujuan untuk pengendalian biaya. Nah, agar pengeluaran perusahaan tidak melebihi dari apa yang telah disusun dalam anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu bertujuan sebagai dasar manajemen dalam melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja dengan membandingkan hasil aktual dan apa yang telah tersusun dalam anggaran perusahaan. Kemudian juga bertujuan untuk mengkoordinasi setiap bagian-bagian di perusahaan tersebut agar nantinya setiap insan di perusahaan tersebut memiliki satu tujuan yang sama sesuai dengan visi misi perusahaan yang telah ditetapkan. Terakhir, disusunnya anggaran perusahaan jasa bertujuan sebagai dasar pengambilan keputusan karena anggaran tersebut sebagai gambaran keseluruhan kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, jadi tujuan ini bukan hanya sekedar dokumentasi disusunnya anggaran perusahaan, tetapi menjadi pedoman untuk operasional perusahaan di masa depan. Baik, setelah mendengar penjelasan terkait dengan materi anggaran penyusunan jasa dari rekan-rekan saya, selanjutnya untuk menambah pemahaman, kita akan memberikan satu studi kasus yang akan langsung dibahas dengan penyelesaiannya. Berikut adalah studi kasus yang kami sajikan, yaitu anggaran terkait dengan anggaran perusahaan angkutan, yaitu perusahaan jasa taksi. Di mana contoh soalnya adalah sebagai berikut.
Baik teman-teman, di sini kami sudah menyiapkan satu contoh kasus mengenai penyusunan anggaran perusahaan jasa, khususnya jasa angkutan. Pada kasus ini kami mengambil pada perusahaan jasa taksi. Baik, langsung saja ke contoh soalnya, di mana PT Taksi Blue Cat ingin menyusun anggaran induk tahun 2024 triwulan pertama dalam tiap bulan. Adapun data yang dihimpun adalah sebagai berikut. Yang pertama, data neraca per 31 Desember 2024 terdiri atas kas senilai Rp1.000.000, mobil taksi senilai Rp50.000.000, dan modal saham sebesar Rp51.000.000. Kemudian yang kedua, pendapatan taksi yang dianggarkan 100% tunai pada bulan Januari sebesar Rp10.000.000, Februari sebesar Rp11.000.000, dan pada bulan Maret sebesar Rp12.000.000. Yang ketiga, bahan bakar ditaksir 25% dari pendapatan taksi bulan bersangkutan, serta komisi supir 20% dari pendapatan taksi bulan bersangkutan, dan bahan bakar serta komisi supir dibayar pada bulan bersangkutan. Kemudian yang terakhir, beban usaha lainnya 100% tunai tiap bulan dianggarkan senilai Rp3.000.000. Beban ini tidak termasuk beban penyusutan, dan penyusutan taksi setiap bulannya adalah sebesar Rp1.000.000. Nah, berdasarkan data tersebut, susunlah anggaran laba rugi, anggaran kas, dan anggaran neraca. Baik, untuk yang pertama kita akan menyelesaikan anggaran laba rugi triwulan pertama tahun 2024 untuk PT Taksi Blue Cat. Yang pertama itu, anggaran pendapatan taksi pada bulan Januari. Kita lihat di sini bahwa anggaran pendapatan taksi 100% tunai pada bulan Januari itu sebesar Rp10.000.000, maka kita masukkan Rp10.000.000. Pada bulan Februari sebesar Rp11.000.000, dan pada bulan Maret sebesar Rp12.000.000. Sehingga total sebesar Rp33.000.000. Kemudian pada bulan Januari dianggarkan bahan bakar sebesar 25% dari pendapatan bulan bersangkutan. Untuk data yang ini, maka kita langsung saja mengalihkan pendapatan dengan beban bahan bakarnya. Begitupun sama juga dengan bulan Februari dan bulan Maret. Selanjutnya komisi supir. Komisi supir dianggarkan 20% dari pendapatan bulan bersangkutan, maka sama, kita kalikan pendapatan pada bulan bersangkutan, kita kalikan dengan 20% komisi supir. Untuk penyusutan, di sini penyusutan dianggarkan penyusutan taksi tiap bulan adalah senilai Rp1.000.000. Maka kita tambahkan Rp1.000.000 di sini untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian beban usaha lain, di sini kita lihat bahwa beban usaha lainnya 100% tunai tiap bulan dianggarkan Rp3.000.000, maka kita tambahkan di sini sebesar Rp3.000.000. Begitupun sama dengan bulan Februari dan bulan Maret. Di sini kita tambahkan untuk anggarannya. Sehingga mendapatkan total beban usaha, kita jumlahkan totalnya mulai dari total beban bahan bakar taksi, komisi supir, penyusutan, dan beban usaha lainnya untuk bulan Januari, sehingga menghasilkan sebesar Rp8.500.000 untuk beban usahanya. Kemudian untuk bulan Februari juga sama, kita jumlahkan, tambahkan sehingga menghasilkan Rp8.950.000 untuk total beban bulan Februari, dan total beban pada bulan Maret sebesar Rp9.400.000. Sehingga total beban untuk triwulan pertama PT Blue Cat tahun 2024 itu sebesar Rp26.850.000. Selanjutnya kita akan mencari apakah perusahaan mengalami laba atau keuntungan atau malah rugi, yaitu dengan cara mengurangkan pendapatan dengan total beban. Nah,
Maka diperoleh bahwa pada bulan Januari perusahaan mengalami keuntungan sebesar Rp1.500.000, pada bulan Februari sebesar Rp2.050.000, dan pada bulan Maret sebesar Rp2.600.000, sehingga total laba yang dianggarkan pada triwulan pertama PT Blue Cat tahun 2024 itu sebesar Rp6.150.000. Baik, inilah untuk penyusunan anggaran laba rugi triwulan pertama tahun 2024 untuk PT Taksi Blue Cat. Yang selanjutnya kita akan melanjutkan dengan anggaran kas sesuai yang diminta di sini. Kita melanjutkan anggaran kasnya. Yang pertama itu kita akan isikan untuk pendapatan taksi terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, pada bulan Januari itu dianggarkan sebesar Rp10 juta. Pada bulan Februari sebesar Rp11 juta. Dan pada bulan Maret sebesar Rp12 juta. Untuk bahan bakar, sama, kita mengalihkan anggaran pendapatannya dengan persentase bebannya. Sama juga dengan komisi supir, komisi supir sebesar 20%, yaitu sama dengan mengalihkan pendapatannya, yaitu untuk bulan Januari Rp10 juta dikali dengan 20%. Kita salin saja langsung agar lebih cepat. Untuk anggaran kas lebih baik untuk mencari per bulan karena step by stepnya itu berbeda. Jadi kita perlu mencari anggaran pada bulan Januari terlebih dahulu, anggaran kas pada bulan Januari terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil saldo kas akhir. Karena saldo kas akhir di bulan Januari akan menjadi saldo kas awal di bulan Februari. Maka dari itu kita perlu menyelesaikan untuk anggaran kas ini per bulannya. Tapi di sini karena sampai dengan beban lainnya ini masih sama, maka di sini masih kita bisa kerjakan bersamaan sampai dengan beban lainnya atau poin C ini. Beban lainnya dianggarkan sebesar Rp3 juta. Nah, untuk kas keluar sendiri di sini kita menjumlahkan poin A, B, dan C. Nah, yang sama juga dengan bulan Februari, kita masih bisa di sini untuk mencari agar lebih cepat, kita cari dengan bersamaan. Ini bisa kita salin saja biar lebih cepat. Kita salin rumusnya. Nah, di sini kita akan menemukan saldo kas awal. Kita cari dulu saldo kas awal dari bulan Januari. Saldo kas awal bulan Januari itu artinya adalah saldo kas akhir di bulan sebelumnya, yaitu bulan Desember. Seperti di data, di mana data neraca per 31 Desember 2023 itu menunjukkan adanya kas sebesar Rp1 juta. Maka kita masukkan Rp1 juta di sini. Lalu kita mencari saldo kas akhir terlebih dahulu. Saldo kas akhir ini adalah pendapatan taksi ditambah dengan saldo kas awal dikurang dengan kas keluar. Maka saldo kas akhir pada bulan Januari adalah sejumlah Rp3.500.000. Baik, selanjutnya kita akan mencari pada bulan Februari. Pada bulan Februari, kas awalnya adalah kas akhir pada bulan sebelumnya, yaitu Rp3.500.000. Nah, untuk mencari saldo kas akhir sama seperti sebelumnya, yaitu pendapatan taksi ditambah dengan saldo kas awal dikurang dengan kas keluar. Sehingga saldo kas akhir pada bulan Februari adalah sebesar Rp6.550.000. Selanjutnya yang terakhir untuk bulan Maret, sama kita masukkan saldo kas akhir di bulan sebelumnya yaitu Rp6.550.000. Lalu untuk mencari saldo kas akhir sama juga dengan mengurangkan pendapatan taksi ditambah dengan saldo kas awal dan dikurangi dengan saldo kas keluar, sehingga menghasilkan Rp10.150.000 untuk saldo kas akhir bulan Maret. Untuk selanjutnya kita akan mencari atau mengerjakan anggaran neraca triwulan pertama tahun 2024 untuk PT Taksi Blue Cat. Untuk anggaran neraca sendiri kita harus mencari yang terlebih dahulu itu kita akan memasukkan dulu di sini saldo kas akhirnya. Untuk bulan Januari saldo kas akhirnya itu adalah Rp3.500.000. Ini kita masukkan ke neraca. Kemudian pada bulan Februari sebesar Rp6.550.000. Lalu untuk bulan Maret Rp10.150.000. Nah, untuk mencari taksi bersih di sini kebetulan sudah saya siapkan di sini. Jadi untuk mobil taksi bersih ini kan
yang dimana pada bulan Januari itu sudah terdapat di data, yaitu terdapat mobil taksi atau aset taksi sebesar 50 juta rupiah pada bulan Desember 2023. Jadi di sini sama, kita akan memasukkan saldo aset pada bulan sebelumnya. Karena ini 50 juta rupiah pada bulan Desember 2023, maka kita masukkan 50 juta di sini, lalu dikurang dengan penyusutannya, di mana penyusutan di sini adalah senilai 1 juta rupiah. Maka 50 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah adalah 49 juta rupiah. Lalu pada bulan Februari mengambil saldo aset yang di bulan Januari, yaitu 49 juta rupiah. Maka 49 juta rupiah kita masukkan pada bulan Februari dikurang dengan penyusutan sebesar 1 juta rupiah, maka menghasilkan 48 juta rupiah. Sama juga pada bulan Maret kita masukkan saldo aset akhir pada bulan Februari, yaitu 48 juta rupiah dikurang dengan 1 juta rupiah, maka menghasilkan 47 juta rupiah. Kita masukkan di sini untuk mobil taksi bersihnya untuk bulan Januari itu sebesar 49 juta rupiah di sini. Lalu untuk bulan Februari itu sebesar 48 juta rupiah yang ini. Lalu untuk bulan Maret itu sebesar 47 juta rupiah yang ini. Nah, untuk total kita perlu menotalkan asetnya terlebih dahulu, yaitu kita jumlahkan kas dan aset taksi. Nah, sudah, kita langsung memasukkan modal sahamnya, di mana modal saham di sini seperti yang terdapat pada data, yaitu sebesar 51 juta rupiah. Nah, 51 juta rupiah kita masukkan di sini. Pada bulan Maret juga sama. Dan pada bulan Februari, selanjutnya bulan Maret sama juga 51 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk laba ditahan ini, kita kebetulan sudah disiapkan di sini. Laba ditahan pada bulan Januari itu adalah sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, 1.500.000 rupiah ini dari mana? Itu dari sini, dari anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi pada bulan Januari itu kan 1.500.000 rupiah. Maka kita tambahkan di sini. Kemudian selanjutnya pada laba ditahan pada bulan Februari. Di sini kebetulan sudah dicari juga, yaitu 1.500.000 rupiah. 1.500.000 rupiah ini adalah laba ditahan pada bulan Januari. Kemudian ditambahkan dengan laba ditahan pada bulan Februari, yaitu 2.050.000 rupiah. Sama juga ini dilihat pada anggaran laba rugi pada bulan Februari, yaitu 2.050.000 rupiah. Kita masukkan di sini. Maka angkanya di sini adalah 1.500.000 rupiah ditambah 2.050.000 rupiah adalah sebesar 3.550.000 rupiah. Sama juga untuk bulan Maret, 3.550.000 rupiah ini adalah laba ditahan pada bulan Februari, kemudian 2.500.000 ini adalah laba pada bulan Maret, sehingga dijumlahkan menghasilkan 6.150.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan total utang dan modal atau liabilitasnya. Nah, baik, bisa dilihat di sini bahwa angkanya itu sudah sama atau balance antara aset dan juga atau antara aktiva dan pasifanya. Nah, baik, jadi demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penyusunan anggaran laba rugi, anggaran kas, dan anggaran neraca pada perusahaan jasa, khususnya di sini perusahaan jasa taksi. Nah, dari studi kasus tersebut dapat kita lihat bahwa anggaran bukanlah sekedar angka, tetapi gambaran menyeluruh terkait dengan arah dan kinerja perusahaan. Jika anggaran disusun dengan benar, maka dapat membantu perusahaan jasa untuk tetap stabil, terukur, dan siap menghadapi tantangan. Dengan menyusun anggaran, perusahaan jasa dapat merencanakan masa depan yang lebih efisien dan terarah. Setiap angka yang tercatat tidak hanya sekedar nominal, tapi keputusan yang berdampak. Dengan struktur yang tepat, potensi kerugian bisa ditekan dan kinerja bisa didukung. Dan anggaran yang baik adalah fondasi perusahaan yang sehat. Demikianlah penyampaian materi dengan topik anggaran perusahaan jasa. Kami tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.